selesai sholat maghrib, memang punya penyakit, ada diabetes, dan sempat dibawa ke rumah sakit, udah membaik, dibawa pulang, diminta dirawat di rumah aja. Terus tiba-tiba kemarin sempat ada drop, pas mau dibawa ke rumah sakit ternyata udah. Jadi memang ada. Terus sempat ada firasat atau ibu pesan terakhir gitu, drop, ngobrol, atau memang sudah tidak bisa komentar? Kalau Kayak orang sehat. iya, kalau untuk masalah firasat sih kita rasanya ya, namanya kalau orang tua kepala lagi sakit, kita pasti intensitas untuk ketemunya, pengen nengokinnya lebih sering gitu. Kita ketemu 2 hari lalu ya, saya 2 hari lalu masih ada seger gitu, masih diajak ngobrol, masih sehat, bisa jalan, cuma memang badannya lemes aja, udah enggak. Mas Ibnu, mungkin ada pesan-pesan atau ujangan dari ibunda yang saat ini masih teringat sama Mas Ibnu gitu? Ya, kalau orang tua apalagi ibu paling senangnya itu selalu nitip pesan, kalau nanti beliau sudah tidak ada, itu hidupnya harus rukun ya, untuk jagain adik-adiknya, jagain keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia tuh paling senang kalau melihat anak dan cucunya tuh kumpul. Jadi itu yang paling dia rindukan. Makanya dia paling senang kalau semuanya tuh ngumpul di rumah beliau, di rumah almarhumah. Jadi dia bisa, meskipun berisik kadang, meskipun sambil ngapain, tapi dia masih menikmati gitu dengan bercanda-bercanda dengan cucu-cucu. Tapi ada firasat nggak sih sebelum Ada firasat nggak, Vivi? Kalau Karena Vivi yang sering banget adik saya, nemenin mama setiap hari, dia usahain datang. Nah, biasanya kalau aku pulang dari rumah mama itu gak pernah diizinin, tapi minggu kemarin Hamid pulang sama mama diizinin. Mama udah ikhlas kayaknya melepas semuanya, melepas anak-anaknya untuk balik ke keluarga. Kemarin selama liburan sekolah anak kan di rumah mama, itu kata mama jangan tinggalin mama ya. Gitu aja. kalian sendiri Ya. kedekatan dengan ibu seperti apa? Insya Allah luar biasa, Rin. Baik banget. Diterimanya sama almarhum. Senang almarhum tuh punya anak dari Rin gitu. Kalau aku sih pribadi, aku tuh ngerasa berkah dan rezeki aku itu bukan cuma materi ya, tapi bisa diterima dan disayangin sama mertua. Luar biasa banget, karena kan aku nggak punya orang tua, jadi diterima sama keluarga ibu itu aku bahagia banget. Apalagi mama memang memperlakukan aku tuh seperti layaknya anaknya sendiri. Dan beberapa kali juga memang selama sakit kan sempat di rumah, jadi aku benar-benar ngerasa kehilangan, karena aku ngerasa kayak mamaku gitu, yang benar-benar sayangnya tulus. Mama tuh selama aku bareng ya 5 tahun ini nggak pernah nyusahin, selalu bikin kita semua happy, senang, dan tulus banget nerima kita semua. Even sakit pun dia nggak pernah ngeluh, nggak mau ngerepotin, nggak mau dibawa ke rumah sakit juga. Dia cuman berpesan sama aku terakhir pas hari Sabtu ketemu, dia bilang terima kasih sama mama, cuman titip minta didoain terus ya gitu. Itu terakhir. Sampai di depan teras tuh masih nganterin kita berdua pergi, karena kita biasain setiap minggu tuh berapa kali ya, diusahain sekali 2 kali pasti nyamperin mama. Kemarin itu kita hari Sabtu mau izin Ibnu kerja, aku punya kegiatan tapi sempatin ketemu mama. Itu dia lagi sakit aja masih nganterin sampai ke teras.
terus dia cuma bilang, Ririn doain mama terus ya gitu. Itu masih keinget banget sampai saat ini. Jadi mama tuh punya tempat yang luar biasa banget di hati aku, kayak orang tua aku sendiri. Iya. Ibnu, Mas Ibnu, terakhir apa sih yang paling dikangenin dari mama? Mungkin masakan atau banyak bawelnya. Iya, kadang tuh orang tua kalau apalagi udah tinggal sama suaminya gitu di rumah, anak-anaknya udah pada besar gitu, kita punya kesibukan masing-masing gitu. Ya mungkin nanti itu juga bisa kejadian sama kita gitu, di saat anak-anak sudah punya kehidupannya masing-masing, dia merasa kesepian, dia tuh seneng dengan telepon atau video call aja dia udah happy banget gitu loh. Pasti selalu diusahain gitu, kalau udah ada miss call pas lagi syuting atau apa, itu saya langsung usahain untuk langsung telepon balik, nanya kabar gimana di grup gitu sama adik-adik saya, gimana Mama Aji kabarnya, terus video call, bercanda gitu, itu senang. Terus kalau yang dikangenin ya pasti masakannya. Ririn baru pertama kali suka masakan Betawi tuh dari Mama Aji gitu, mulai dari yang pedes-pedes, jengkol, pete. Waduh, Mama Aji kalau udah masak itu sih juara sih. Jadi kita kalau udah ke rumah Mama Aji mesti harus siapin perut kita tuh harus kosong, kalau enggak rugi gitu. Jadi itu sih yang akan kita kangenin, karena kita udah nggak bisa ngerasain masakan itu. Mas Ibnu, Mama meninggalkan berapa orang anak dan berapa cucu sih? Almarhumah mempunyai 5 orang anak, cucu ada 10 cucu. 10 cucu. kedekatan dengan cucu-cucunya? Aduh, itu dia tadi senang banget dia kalau udah ada cucu-cucunya, apalagi kalau udah kumpul gitu lengkap, dia paling senang banget lihat cucu-cucu. Mulai dari yang udah besar, Dovin kan cucu pertama, terus sampai ada Vivi, kayak bisa Yaya jadi suka nanya semuanya itu. Tadi Dovin terakhir mama sakit berapa lama tuh? Sejak kapan? Kita tahu November ya, udah sakit, tapi kita nganggap masih kayak mungkin kayak nggak fit ya, kayak mungkin kayak nggak ngeluh, orangnya nggak ngeluh gitu. Takut ngerepotin anaknya. Iya, sempat nginap di rumah lumayan lama ya. Tapi memang beberapa hari terakhir almarhumah selalu ini inget sama ngomongin suaminya almarhum gitu, kayak dilihatin gitu, kayak ada yang dateng, ya kayak ada yang meluk. Itu suka dimimpiin gitu. Kayak nyata, Kalau almarhumah dilihatnya katanya nyata gitu. kayak disamperin gitu, kayak diajak. Itu bapak ngapain ya di situ gitu. Kita coba untuk alihin ke positif thinkingnya, itu mungkin mama karena sakit gula Jadi halusinasi. Ibnu terakhir meninggal 60. Mas Ibnu tadi Dovin juga terlihat sangat kehilangan ya. Sedekat apa sih Dovin dengan neneknya mungkin? Dovin itu kan anaknya diem banget, cucu pertama. Terus dia kecilnya dulu sempat tinggal di rumah Mama Aji gitu, sempat dirawat dari TK ya, dari bayi sampai TK sampai SD tuh rumah Mama Aji gitu, sempat tinggal di rumah Mama Aji. Iya, selalu dicariin apa Dovin. Tapi Dovin juga terakhir nih memang nyamperin terus, jadi dia seneng juga ketemu terus sama Dovin. Hari Minggu tuh ya masih ketemu juga. Lagi di rumah sakit juga datang terus. Yuk. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luka. Cerita ya. Mbak Vivi. jalan.